Halo Property People, ketemu lagi di My Online Consultation Day Monday. Masih bersama dengan pakar KPR yaitu Ibu Suryanti Agustinar selaku Senior Vice President Non-Subsidized Mortgage and Consumer Lending dari Bank Tabungan Negara. Ya, bagaimana Ibu nih? Aku mau tanya nih, kira-kira untuk perkembangan KPR di Indonesia saat ini dari tahun ke tahun progresnya gimana? Ya sebetulnya memang perkembangan puncak-puncaknya pertumbuhan KPR itu pada tahun 2012-2013 itu luar biasa di atas 26% ya. Kemudian ada kebijakan di LTV, Bank Indonesia mulai agak turun dan sampai dengan saat ini memang agak lebih rendah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kecenderungannya semester 2 ini kami berharap 2017 ini akan balik lagi, properti khususnya KPR akan tumbuh di atas 10% gitu ya, harapan kita semua. Mungkin seperti itu. Jadi kami tetap perbankan pelaku bisnis properti ini optimis bahwa 2017 ini akan menjadi take off-nya lagi untuk KPR kita. Momentum untuk KPR-nya. Oke, baik. Nah, kita langsung aja nih mungkin langsung jawab pertanyaan-pertanyaan dari Property People. Ini ada pertanyaan dari @jokopramono.84. Ini kira-kira faktor apa saja yang harus dipenuhi oleh kita yang akan mengajukan nilai KPR yang diajukan oleh developer, kemudian berapa perbandingan nilai yang approve dari penghasilan kita di setiap bulannya, dan kemudian yang dijadikan dasar itu apakah basic salary atau penghasilan bersih. Misalkan mungkin ada tambahan, mungkin ya seperti Jadi itu. kalau kita memperhatikan adalah kalau dari harga rumah tentunya kita lihat DP-nya atau uang mukanya si konsumennya semakin atau kita lebih kenal LTV mungkin ya, semakin tinggi LTV-nya sebetulnya uang muka semakin tinggi sebetulnya buat bank semakin aman ya. Tapi untuk BTN sendiri dalam rangka memberikan kemudahan, kita tuh mensyaratkan uang muka tidak besar, sebetulnya hanya 5%. Jadi hanya 5%. Jadi nasabah yang ingin beli rumah nggak usah berpikir harus menyediakan DP cukup besar, sebetulnya hanya 5% udah cukup bisa mengajukan kepada Bank Tabungan Negara. Untuk penghasilan tentunya kita lihat dari take home pay-nya. Jadi termasuk dia punya misalkan dia dibayar lemburnya atau ada uang-uang tambahan lain, itu kita hitung. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tidak hanya gaji yang tercantum di dalam slip gaji atau gaji pokok. Di luar itu juga kita perhitungkan sepanjang memang itu bisa dibuktikan dia rutin dapatnya tiap bulan. Jadi jangan tahun sekali baru dapat, jelas kita susah ya. Tapi kalau dia tiap bulan dapat, itu akan kita hitung sebagai punya kemampuan dia untuk bisa bayar KPR kita. Gitu. Jadi kita hitung 7% dari take home pay dikurangi kewajiban yang sudah ada. Oh baik, kewajiban cicilan ya. Sebelumnya. Tapi kalau misalkan itu dalam rekening yang berbeda tidak masalah ya? Oh tidak masalah, yang penting ada dibuktikan oleh ke bank bahwa transaksi dia penerimaan ya pendapatan lainnya masih dalam rekening. Itu mudah buat kita memverifikasinya. Oh baik. Kemudian ini untuk yang pertanyaan kedua ya. Ini dari Aljema Staff. Kira-kira berapa bunga KPR di Bank BTN? Dan kemudian untuk take over dari bank lain itu prosesnya bagaimana? Untuk bunga promo ini sebetulnya BTN ya bisa dibilang bersainglah dengan bank lain. Kita ngasih bunga 8% untuk FIK 3 tahun dan 9% untuk FIK 5 tahun khususnya yang BUMN. Jadi kita bedakan antara yang BUMN yang bunganya kita lebih murah. Untuk yang promo yang lain adalah bunga kita 8,5% FIK setahun, 9% FIK 2 tahun, 9,5% FIK 3 tahun dan 10,25% FIK 5 tahun. Jadi nasabah tinggal pilih mau di berapa bunga untuk FIK-nya. Karena kalau nanti tahun berikutnya setelah FIK kita bunganya floating. Dan floatingnya juga bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Jadi nggak usah khawatir nanti floating bunga tinggi. Oh tidak, kita bunganya juga masih cukup wajar lah untuk bunga floating. Jadi nasabah bisa nyamannya di berapa tahun untuk FIK-nya. 3, 5, 1, 2 itu tinggal pilih saja. Oh, baik. Nah kalau misalkan untuk suggestion dari Ibu Yanti sendiri nih, kira-kira biasanya yang baik yang mana sih? Kalau rata-rata dari konsumen yang mengajukan di BTN memang pilihannya di tengah-tengah ya. Jadi antara 2 dan 3 tahun FIK-nya. Jadi tahun keempat nanti mulai dia floating. Oh, baik. Di 5 tahun sama setahun tuh mirip-mirip gitu. Tapi yang paling banyak adalah di 2 dan 3 tahun. Oh gitu. baik. Kemudian ini tadi pertanyaan keduanya adalah untuk yang take over. Oh ya, take over ini sebetulnya kami juga
Ya memang kita ada program yang namanya KPR Takeover yang khusus ya, jadi mana kita bebaskan semua biaya proses itu bebas. Jadi nasabah bisa top up di KPR di sisanya, misalkan dia di bank A punya saldo tinggal 5 juta, di kita bisa kita top up lagi. Jadi misalkan 1 M lagi gitu, misalkan karena dulu KPR sebetulnya semula 1 miliar, bisa 1 miliar lagi. Jadi bisa digunakan untuk di luar yang kebutuhan dia, misalkan mau renovasi rumah atau mau biaya pendidikan anaknya, jadi bisa. Jadi take overnya untungnya adalah pertama mendapat bunga promo lagi di Bank Tabungan Negara, kedua dibebaskan biaya prosesnya, ketiga yang paling diuntungkan adalah top up lagi gitu loh ya. Jadi dia bisa mengoptimalkan dia punya aset karena bisa dapat kredit lagi tanpa dengan agunan yang sama. Jadi take over kita nih sekarang memang jadi happening kita ya. Jadi kita lagi coba ajak gitu ya, ayo agunkan lagi rumahnya dengan proses yang sangat mudah, biaya proses yang hampir kita hapuskan semua, tapi bisa dapat kredit dengan cepat dan mudah, dengan bunga tentunya yang lebih murah, gitu ya. Nah kemudian untuk syarat-syarat take overnya apa saja? Sebetulnya yang pertama adalah ya kita ingin sih minimal satu tahun lancar di bank yang pertama, 1 tahun lancar. Yang lain standar juga, tetap rekening koran dia, kemudian slip gajinya si pemohon itu aja sama aja, nggak ada syarat berbeda ya. Untuk durasi waktunya? Prosesnya juga kita 3-5 hari kerja untuk putusan dari Bank Tabungan Negara. Jadi nggak beda sebetulnya, hanya bedanya adalah kita minta rekening koran dari bank sebelumnya minimal 1 tahun lancar. Selebihnya persyaratannya sama gitu. Yang dipermudah adalah biaya prosesnya yang kita hilangkan gitu loh ya. Nah itu yang daya tariknya adalah biaya prosesnya tidak dibebankan ke nasabah gitu. Oke, baik. Nah Property People, udah jelas banget kan penjelasan dari Ibu Suryanti? Semoga untuk kamu yang masih ragu untuk ngajuin KPR, sekarang bisa udah yakin dan bisa langsung di-approve KPR-nya. Kemudian mungkin dari Ibu Suryanti, kira-kira ada pesan-pesan khusus nih untuk Property People supaya mereka mungkin banyak yang takut ya, maksudnya takutnya nggak di-approve atau aduh ribet gimana ya, atau bayar mendingan bayar cash aja gitu. Mungkin ada pesan. Oke, jadi sebetulnya nih tahun ini sebetulnya saat yang tepat buat teman-teman mengambil rumah nih, karena harga properti saat ini sebetulnya bisa dibilang kenaikannya tidak terlalu tinggi. Jadi momen yang tepat untuk mengambil KPR. Di samping tentunya bunga saat ini perbankan berikan bunga yang sangat ringan. Ditambah gimmick-gimmick yang lain, biaya proses yang juga ringan. Jadi proses yang sangat cepat. Jadi kalau kesempatan tidak diambil, rasa-rasanya sangat sayang sekali, karena juga developer saat ini juga memproduksi rumah-rumah yang memang harganya masih sangat-sangat terjangkau, karena memang kondisi makro yang belum kondusif membuat developer juga menyiapkan produksinya adalah harga-harga yang di bawah 1 miliar. Jadi teman-teman bisa pilih dari harga yang mulai 200 juta sampai dengan 500 juta, 700 juta, itu banyak sekali. Wilayah Jabodetabek ataupun di luar Jawa itu banyak sekali developer yang bangun dengan harga-harga yang masih bisa terjangkau oleh kita yang penghasilannya mungkin baru karyawan baru ataupun baru rumah tangga. Itu jangan tunda-tunda untuk beli rumah. Dan BTN siap membantu dengan segala kemudahan yang bisa mempercepat kita setuju kreditnya. Mungkin itu dari pesan dari saya. Nah, tips terakhir dari Ibu Yanti ini mengakhiri perjumpaan kita di Monday kali ini. Penasaran tema Monday minggu depan? Cek terus rumah123.com. See you in the next Monday.